Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang tata nama senyawa untuk aldehida dan keton. Aldehid dan keton ini adalah salah satu senyawa turunan alkana dari kimia yang dipelajari di kelas 12. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan dijelaskan di video kali ini. Kita langsung masuk di tata nama senyawa aldehida atau alkanal. Untuk tata nama senyawa aldehida atau alkanal ini kita bahas dulu tata nama IUPAC-nya ya, berdasarkan IUPAC-nya. Yang pertama, pemberian nama aldehida dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana dengan al. Jadi kalau misalnya ada metana menjadi metanal, etana menjadi etanal, sampai ke dekana menjadi dekanal. Yang kedua, seperti biasa, kalian menentukan rantai utama, yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus aldehidanya. Jadi harus ada gugus aldehidanya, walaupun dia panjang. Kalau tidak memiliki gugus aldehida, berarti jangan dipilih sebagai rantai utama. Yang ketiga, yaitu menentukan cabang yang terikat pada rantai utamanya. Kemudian yang keempat, penomoran dimulai dari atom C gugus aldehida. Jadi di atom C gugus aldehida ini selalu dimulai dengan nomor 1 C-nya. Nah, yang kelima, jika terdapat dua atau lebih cabang berbeda dalam penulisan, ini dia harus disusun berdasarkan urutan abjad, huruf pertama nama cabang. Seperti biasa ya, jadi kalau ada etil, ada metil, berarti yang ditulis lebih dulu adalah etil. Oke, kemudian yang keenam, beri nama sesuai urutan berikut. Jadi ditulis dulu nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabangnya apa, dan diakhiri dengan nama rantai utama yang diberi akhiran al. Oke, sama seperti kita tata nama alkana ya, cuma di sini nanti rantai utamanya kita beri akhiran al. Contoh soalnya seperti ini, kita punya struktur ini, kalian suruh memberi nama senyawa ini namanya apa. Nah, dalam struktur ini kan kalian lihat di sini ada gugus aldehid nih, yaitu COH. Ini adalah gugus aldehid. Kita lihat dulu, cari dulu rantai terpanjangnya yang mengandung gugus aldehid. Jadi aldehid ini selalu di nomor 1 C-nya. C ini selalu mendapatkan nomor 1. Jadi yang namanya gugus aldehid selalu ada di ujung, boleh di ujung kanan, kiri, atas atau bawah. Kita hitung dari sebelah kiri kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia ke bawah 1, 2, 3, 4, berarti yang lebih panjang kita lurus nih ke kiri. Jadilah ini dia rantai utamanya ya. Jadi di sini nanti kita beri nomor. Ini dia penomorannya. Ini C ini selalu menempati nomor 1, C si aldehidanya ya. Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, di luar rantai utama itu yang disebut sebagai cabang, yaitu ada cabang CH3 yang namanya adalah metil. Nah, ini tinggal kita kasih nama. Tadi ditulis dulu nomor cabang. Nah, cabang ini kan ada di nomor 3. Berarti nanti namanya adalah 3 ini metil, lalu jadilah dia 3 metil. Kemudian kita tulis ini rantai utamanya ada 5, berarti dia adalah pentanal. Akhirannya adalah A. Kita lihat struktur yang kedua. Di senyawa ini dia punya gugus aldehid juga, yaitu ini dia bentuk gugus aldehidnya ya, COH. Jadi boleh di atas, bawah, kanan, kiri, yang penting COH selalu di ujung. Kita hitung, lihat dari sini ke kiri dulu, 1, 2, 3, 4, jumlahnya 4, 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, berarti paling banyak 6 ya. Berarti ini nanti di sebagai rantai utamanya nih yang dari bawah ke kanan. Kemudian kita beri nomor, ini dia penomorannya. Jadi ini dia nomor 1, kemudian ini nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di luar rantai utama itu ada cabang adalah CH3, CH2, kemudian ada CH3. Ini adalah cabang dari etil, karena kalau digabung jadinya adalah C2H5 ya. Kalau ini CH3, itu metil. Nah, karena cabangnya beda, berarti kan yang kita tulis lebih dulu adalah etil, karena diawali dengan E, sedangkan metil diawali dengan huruf N. Jadi menurut abjad, etil ditulis lebih dulu. Nah, etil ada di nomor berapa? 2, berarti kita tulis dia 2 etil. Kemudian ada cabang lagi di nomor 3, yaitu dia adalah metil. Oke, 3 metil. Kemudian tinggal kita hitung nih rantai utamanya ada 6, berarti dia jadilah heksanal.
Selanjutnya di tata nama senyawa aldehida atau alkanal kita bahas tentang tata nama trivialnya atau tata nama lazimnya. Nah, yang pertama itu untuk aldehida tidak bercabang, artinya aldehida yang punya rantai lurus saja tanpa cabang. Nah, berikut ini ada beberapa nama trivial aldehida yang tidak bercabang, yaitu dimulai dari dalam struktur aldehid ketika C cuma satu, yaitu dia di sini ada HCHO, ini dia namanya adalah formaldehida. Nah, jadi aldehid ini kalau ditulisnya dalam struktur manfaat seperti ini dia tulisnya CHO bukan COH. Kemudian di sini ada CH3CHO, berarti ini ada C-nya ada 2, namanya adalah asetaldehida. Ketika C-nya ada 3, namanya adalah propionaldehida atau propionaldehid. Kemudian ini ada C-nya 4, yaitu karena di sini CH2 2 kali, berarti artinya si C ini punya 2 atom C. Ya, jadi hitungnya 2. Jadi ini 1, ini 2, 3, ini 4. Jadi keempat namanya adalah butiraldehida. Kemudian yang 5 di sini karena ini 3, terus kemudian ini 4, ini 5. Jadilah valeraldehida. Jadi kalau kalian perhatikan semuanya di sini akhirannya berakhiran aldehida untuk nama trivialnya. Nah, untuk selanjutnya di aldehida yang bercabang, kalian seperti biasa tentukan dulu rantai utamanya, yaitu rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus aldehidnya. Kita lihat di sini ada senyawa aldehid, dimulai dari kita hitung yang punya gugus aldehidnya ya, C gugus aldehid. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri kalau dia ke bawah adalah 4. Berarti rantai terpanjangnya kita yang lurus seperti ini. Karena jumlah C-nya dia lebih panjang yaitu 5. Nah, dari sini kita lihat bahwa rantai utamanya ada 5 atom C. Karena ada 5, berarti untuk nama trivialnya kita beri akhiran dia nanti valeraldehida. Bukan lagi nanti pentanal ya, karena untuk kalau pentanal itu untuk nama IUPAC-nya, kalau untuk nama trivial atau nama lazimnya itu adalah valeraldehida. Kemudian yang kedua, tentukan substituen atau cabang yang terikat pada rantai utamanya. Kita punya di sini, kalau ini dia adalah rantai utamanya, berarti yang di luar dari rantai utama dia adalah cabang. Ini dia cabangnya. Oke, kita lanjut yang C. Penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil dengan huruf alfa, beta, gamma, dan omega. Jadi penomorannya tidak lagi pakai angka, tapi pakai simbol alfa, beta, gamma, dan omega. Ini sudah berurutan. Oke, kita punya ini dia strukturnya. Nah, di rantai utamanya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil. Gugus karbonilnya ini ya, ini berarti dimulai dari yang C yang terdekat dengan gugus karbonil, berarti dia penomoran di sini dari alfa. Jadi penomoran tidak lagi dari sini, tapi dimulai dari C yang terdekat dengan gugus karbonil. Ya, ini dia adalah alfa, beta, gamma, dan omega. Jadi penomoran sekali lagi untuk yang trivial itu dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil. Atom karbon ini dia ada C yang mengikat gugus karbonil. Ini gugus karbonilnya adalah COH atau CHO ini. Ya, jadi kalau kita tuliskan berarti tulis dulu posisinya. Karena ini dia adalah cabang ya di posisi beta, berarti nanti kita punya nama beta metil. Karena ini dia metil, kemudian karena C-nya dia ada 5, jadilah valeraldehida. Jadi nama senyawa ini adalah beta metil valeraldehida. Oke, selanjutnya di tata nama senyawa keton atau alkanol. Ya, untuk tata nama senyawa IUPAC, tata nama IUPAC-nya alkanol atau keton kan kita punya gugus yaitu CO. Jadi yang pertama adalah gugus keton atau CO-nya ini harus masuk ke dalam rantai utama terpanjang. Yang kedua, gugus keton harus mendapatkan nomor paling kecil dalam rantai utamanya. Jadi kalau tadi aldehid, dia gugus aldehidnya selalu mendapatkan nomor 1, tapi kalau gugus keton itu harus mendapatkan nomor terkecil. Kenapa? Karena aldehid selalu paling ujung, berarti nomornya selalu 1. Tapi kalau keton ini nanti kan dia tidak boleh di ujung. Dia ada diapit oleh gugus yang lain, diapit oleh si alkil-alkilnya. Nah, kemudian yang ketiga, gugus keton tidak selalu mendapat nomor 1. Ya, tidak seperti aldehida dan asam karboksilat. Ya, karena aldehida dan asam karboksilat ini gugusnya selalu di ujung. Jadi bisa saja nanti dia di nomor 2, 3, dan 1. Nah, yang keempat, akhiran alkana yang tadinya A itu nanti diganti dengan alkanon, yaitu yang akhirannya adalah on. Jadi contohnya di sini kalau dia alkananya adalah etana, berarti dia menjadi etanol. Yang kelima, beri nama sesuai urutan gitu. Ini dia penamaannya. Jadi seperti biasa tulis dulu nomor cabang, kemudian nama cabang, posisi gugus CO-nya nanti ada di C nomor berapa, kemudian nama rantai utamanya yang diberi akhiran on.
Kita langsung masuk di contoh soalnya. Ini dia adalah senyawa keton atau alkanon. Kenapa? Karena ada gugus CO di sini. Ya, kita lihat CO tidak ada di ujung, pasti dia selalu ada di tengah, ya, diapit oleh alkil-alkil yang lain. Berarti kita lihat dulu rantai utamanya. Kalau kita buat dia lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia ada di dalam 6 ini kan ada gugus ketonnya nih, berarti boleh ya. Kemudian kalau kita buat dia ke bawah ini seperti ini tuh nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita bikin ke bawah seperti ini tuh tidak ada gugus ketonnya. Kemudian kalau kita buat dari kanan dia ke bawah seperti ini, dia jumlah C-nya adalah 5. Lebih banyak yang lurus ya, berarti ini adalah rantai utamanya ada 6. Kemudian penomoran. Sekarang kita nomorin dimulai dari yang terdekat dengan CO gugusnya, bukan lagi dekat dengan cabang. Jadi kalau ada gugus, utamakan dulu gugusnya, baru kemudian cabang. Nah, kalau dari sebelah kanan, posisi gugusnya di C nomor 3, yaitu kita lihat di sini 1, 2, 3. Sedangkan kalau dari sebelah kanan, itu di nomor 4 kita ketemu gugus CO, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti penomoran lebih kecil di sebelah kanan, berarti kita mulai dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, kemudian ini adalah alkilnya atau cabangnya. Berarti kita tulis dulu nomor cabang, yaitu nomor 4. Ini cabangnya adalah metil. Berarti kita tulis adalah 4 metil. Kemudian posisi CO-nya atau posisi gugus ketonnya yaitu di nomor 3. Berarti kita tulis di sini adalah 3 heksanon. Kenapa heksanon? Karena dia di sini C-nya ada 6, ya, heksana berakhiran on karena dia adalah terdapat gugus keton atau alkanon di sini. Nah, selanjutnya di sini ada struktur berikutnya. Dari struktur ini kalian lihat ada gugus apa? Ternyata dia ada gugus keton nih. CO ini adalah gugus keton. Jadi boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini atau dituliskan dalam bentuk ikatan seperti ini. Nah, kita lihat di sini kalau kita buat dia lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Kalau kita buat dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Tapi kalau kita lurus ada gugus CO-nya. Kalau kita ke bawah seperti ini tidak punya gugus CO. Berarti kita pilih yang ada gugus CO-nya. Ya, jadi cari rantai terpanjang tapi yang harus ada gugus alkanonnya. Jadi rantai utamanya adalah ini. Kemudian kita beri nomor. Kita mulai berarti dari sebelah kiri ya, karena dari sebelah kiri ketemu gugus di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan nanti gugus ketonnya kita ketemu di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih jauh. Makanya kita mulai dari sebelah kiri penomorannya. Nah, di luar rantai utama ini adalah cabang. Ada CH2, CH3 atau C2H5. Kemudian di sini adalah CH3. Nah, berarti di sini kita beri nama 3 etil. Kemudian di sini ada metil ya. 4 metil, karena antara etil sama metil yang ditulis lebih dulu adalah etilnya karena dia huruf E, kemudian M diikuti dengan huruf M-nya ini ya. Nah, ada 3 etil, ini 3 etil, 4 metil, kemudian kita buat dia nomor si CO-nya atau gugus CO-nya dari nomor 2. Berarti kita tulis dia 2 heptanon. Heptanon karena dia rantai utamanya jumlahnya adalah 7. Oke, kita lanjut. Di tata nama senyawa keton atau alkanon untuk nama trivial atau nama lazimnya. Nah, yang pertama gugus keton atau CO ini selalu diapit oleh senyawa lain. Artinya gugus keton berada di tengah. Kemudian yang kedua, penamaannya tidak selalu berdasarkan abjad. Jadi boleh terserah. Jadi tidak lagi nanti etil dulu, metil dulu, tidak boleh metil, boleh etil, jadi boleh terserah di sini. Untuk nama trivialnya ya. Nah, urutan penamaannya adalah alkil, keton. Kita lihat ini adalah gugus keton ya, rumus umum dari keton. Rumus umum gugusnya kita lihat ada CO ya, yang diapit oleh R dengan R aksen. Nah, kalau kita lihat R di sini dia adalah alkil, R ini pun dia juga alkil. Nah, nanti CO ini itulah yang disebut sebagai keton. Jadi kalau untuk nama trivial kita tuliskan dulu alkilnya, alkil, keton. Jadilah di sini nama trivialnya alkil, keton. Ya, kalau nanti alkilnya sama, misalnya ini ada metil sama metil, berarti penulisnya bukan metil keton, tapi namanya menjadi dimetil keton karena sama, ya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Kita punya struktur ini adalah struktur keton karena dia punya gugus CO. Nah, kita lihat di sini ini adalah alkil yang pertama, ini alkil yang kedua, ini adalah ketonnya. Nah, alkil ini, struktur ini namanya adalah sek-butil. Kenapa sek butil? Karena C-nya dia ada 4 ya, butil kan ya. Nah, kenapa sek? Karena dia di C yang kedua, jadi namanya adalah sekunder butil. Ya, jadi kalau butil itu kan lurus semua nih, CH3, CH2, 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 baru di sini ada C. Ya.
Kalau isobutil berarti CH3-nya ada di sini, karena yang namanya isobutil CH3-nya dia membentuk siku atau CH3-nya pakai berkata. Ya, kemudian ini adalah cabang etil. Jadi struktur ini kita tuliskan alkil ketonnya, yaitu dia menjadi sek-butil. Ini adalah etil. Kemudian ini kita akhiri dengan keton, karena CO dibacanya adalah keton. Nah, kemudian yang selanjutnya seperti ini. CH3CO, CH2, CH2, CH3. Ini adalah alkil yang pertama, ini adalah alkil yang kedua, ini nanti dibacanya adalah keton. Jadi nama senyawa ini kita bisa tulis ini adalah metilnya. Ini karena dia C-nya ada 3, berarti dia karena lurus ya. Berarti namanya adalah propil. Bedakan propil dengan isopropil. Sekali lagi, kalau isopropil berarti ini CH3, ini CH, bawahnya lagi adalah CH3. Ya, karena ini dia C3-nya dia ada lurus, dibentuknya dalam bentuk lurus seperti ini, rantai lurus ini nih, berarti namanya adalah propil. Jadi namanya adalah metil propil, ini CO-nya dibacanya adalah keton. Oke, udah paham ya? Jadi seperti itulah tata nama untuk senyawa aldehid dan juga tata nama senyawa keton ya. Kita sudahi pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.